apalagi berkhianat kepadanya. Tetapi manusia telah terbius oleh egonya, oleh ambisinya, sehingga memposisikan dirinya ada di pihak yang menentang Allah. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa melawan Allah. Bukankah ini yang sering pernyataan gembala senior kita yang berkata, jangan coba lawan Tuhan. Tetapi jangan juga berlindung di balik statement itu. Statement itu, pernyataan itu harus juga digaranti oleh kesediaan kita, hidup kita benar. Oleh hidup kita benar. Dengan demikian Bapak Ibu, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, sebab itu kami tidak tawar hati. Terlalu banyak yang membuat kita ciut, membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Tapi engkau harus yakin, memang segala sesuatu yang terlihat oleh mata kita ini akan hilang lenyap. Tetapi firman itu akan tinggal tetap. Bagaimanapun engkau merawat wajahmu, seiring dengan waktunya, engkau pasti menjadi tua. Tua itu otomatis. Tapi menjadi dewasa itu adalah pertaruhan dan sebuah pilihan. Ya, tentu kita harus melakukan tanggung jawab kita. Kita rawat apa yang bisa kita rawat. Kita betulkan apa yang harus kita betulkan, Bapak Ibu. Ingat, jangan sampai kita tawar hati. Dan Alkitab ini berkata, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Perhatikan, di hidup kita ini ada dua manusia. Pertama adalah manusia fisik, tetapi yang kedua adalah manusia batinia atau manusia rohani. Nah, ini bisa kita teropong dengan jelas, Bapak Ibu. Jadi cara menghadapi situasi yang tidak berpihak kepadamu itu akan membuktikan siapa yang mendominasi, manusia jasmani atau rohani. Nah, kalau ada yang salah, kita langsung makin keluar ke binatang. Jadi itu manusia jasmani lahiriah. Tapi ketika orang salah, engkau tidak membabi buta, malah engkau merangkul dia dan berkata, ya sudah, dimaafkan ya, Tuhan menolong. Itu manusia batiniah. Paham sampai di sini? Ibu-ibu yang sering ke pasar menawar terlalu, itu manusia jasmani. Ingat, karena manusia rohani itu adalah menundukkan. Dia tertib. Ketika dia di jalan raya, dia tahu apa yang menjadi haknya. Ketika orang lain minta jalan, ya kita dengan legowo berkata, ya silahkan, mungkin dia buru-buru. Kalau ada yang tiba-tiba menyerang, kita kaget. Jangan bilang asu. Ingat, kalau sampai itu keluar dari mulut kita, itu manusia lahiriah. Tapi kalau kau berkata, kau kaget, ya Tuhan, hanya manusia batiniah. Anakmu salah, tanpa kau pahami masalah yang dihadapi, kau langsung pukul dan hukum. Itu manusia batiniah. Tetapi ketika engkau bertanya kepada anakmu, kenapa nak begini, ini segala macam. Oke, salah, perlu kau hajar. Tapi di balik hajaran itu harus ada kasih yang dirasakan oleh anak-anak. Tidak salah orang tua mendisiplinkan anaknya. Justru ketika anakmu keliru, engkau tidak mendisiplinkan, engkau bersalah terhadap anaknya. Alkitab mengatakan, anak yang kukasihi itu kusesah dan kuhajar. Bapak Ibu, manusia lahiriah merosot, manusia batiniah harus dibaharui dari sehari. Pak jemaat GSKI Buana Raya, ada masalah?
Sudah terangkat sana semua masalahnya? Makanya jangan senyum. Aku ini bukan pendeta mahata. Ada masalah? Ada ya. Ada masalah? Ada. Tapi ingat, Paulus bilang begini di ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Wow, Pak, penyakit flu, pilek, flu, itu penyakit ringan atau berat? Ringan. Nah kalau stroke, kanker, stadium lanjut, itu penyakit ringan atau berat? Berat. Tahu ya? Tapi Paulus mengidentifikasi semua masalah kecil dan berat itu, dia bilang ini semua penderitaan ringan. Gila nih Paulus ini. Harusnya kita juga dengan demikian. Kita mulai ada di dalam penderitaan dan juga kesulitan hidup. Yang harus kita tahu, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita pasti bisa melewatinya. Itu loh Bapak Ibu. Saya 24 tahun menikah, belum punya anak, sudah enjoy. Apalagi saya ini asli orang Batak, namanya aja kayak orang Jawa. Orang Batak dengan orang Tionghoa itu hampir sama, menganut patriark, memiliki harus mengharapkan keturunan. Bahkan ketika aku pulang kampung, mama saya bersaudara, kakak dari mama saya yang saya panggil Inang Purwa, bilang begini sama saya, Aman, sudah lama kalian berumah tangga belum punya anak. Ya terus tua kenapa? Ya lihatlah, Abraham juga kan bisa. Saya tahu maksudnya. Maksudmu karena waktu itu Allah berfirman kepada Abraham, dia hidup sama Sarah, dia kan gak punya anak kan? Sehingga Sarah bilang begini sama Abraham, hampirilah gundiku itu. Gila, laki-laki nggak ditawarin aja nyari. Saya bilang gila ini. Bahkan orang-orang yang peduli dengan saya bilang begini, Pak Pendeta, Pak, mau nggak adopsi anak 1 hari lahir? Saya tanya istriku, sayang, kau mau adopsi anak? Enggak, aku juga enggak. Dan orang mungkin berkata, Pak, nanti kalau tua siapa yang ngurus? Pasti ada. Jangankan pendeta saudara yang meninggal, pemulung di tengah jalan aja pun ada pihak dinas sosial untuk melayaninya. Apalagi pendeta saudara yang meninggal. Seandainya aku meninggal di kota Batam ini, ujamin Pak Gembala telepon pusat, ini saudara udah meninggal, enggak mungkin dibiarkan. Jadi jangan terlalu kita mengada-ngada, oh nanti hari tua nggak ada yang merawat, siapa bilang? Bukankah Alkitab berjanji sampai memutih rambutmu, aku menggendong engkau, kata Tuhan. Yang penting kita pantaskan hidup kita. Kita jalani hidup kita. Suami-suami harus jujur dengan istrinya. Istri yang bantu keluarganya diam-diam, stop! Kasih tahu suamimu. Tapi Pak, suami saya nggak mau. Hei, jangan picik. Cari waktu yang tepat. Engkau harus berpikir kreatif. Lihat Simpson, seorang abdi Allah yang begitu kuat, takluk di bawah wanita. Maaf nih pria ini, hanya secara fisik aja kita kuat. Sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang lemah. Oh Pak Suhardi ngomong begitu, perhatikan kitab Kejadian. Allah menciptakan wanita itu sebagai penolong. Bu, ingat engkau penolong, bukan penolong. Berarti kalau Tuhan hadirkan penolong bagi kita, mana yang lebih kuat, yang ditolong atau yang menolong? Haleluya. Jadi berbahagialah engkau wanita, boleh tepuk tangan. Makanya ada juga satu tulisan dalam buku yang saya baca. Di balik kesuksesan dari seorang pria, ada wanita yang tekun berdoa. Makanya Bu, kalau suamimu nggak berubah-berubah karena dengar khotbahmu, kurangi khotbahmu.
Karena seringkali istri kita ini Pak, khotbah tanpa doa pembukaan. Maka di jemaat ini saya mau kasih tahu, ada tips kalau kita berselisih paham di dalam rumah tangga. Mau tahu nggak? Kasih tahu gak ya? Haleluya. Wow, sedikit lagi. Karena kemampuan orang Indonesia itu mendengar hanya 30 menit. Lewat dari situ dia sudah berreaksi. Reaksinya apa? Mulai nengok kiri, nengok kanan. Tindakan yang lebih provokatif adalah bagi permen. Tapi saya lihat jemaat ini luar biasa fokus. Jadi tipsnya gimana kalau ada pertengkaran dalam rumah tangga? Pertama, tentukan dulu judulnya, marahnya mau marah apa. Jadi jangan marah-marah tanpa judul. Jadi kalau mau marah, bikin dulu judulnya apa. Karena seringkali kita marah nggak ada judul. Hanya masalah sayur asam keasinan bisa merembet ke mertua. Kujamin kalau masalahnya hanya sayur asam, ngomonglah. Gak usah mengulik, putus itu persoalan. Kenapa ini sayur asam keasinan? Iya tadi kebanyakan garam, lain kali hati-hati. Ini gak bisa dimakan. Selesai. Simpel. Jadi tips yang pertama, tentukan dulu judul marah. Yang kedua, harus ada pendengar yang baik. Kita kaum pria ini harus memprioritaskan menghormati wanita, ladies first. Ketika dia sudah ceramah, sudah khotbah, sikapmu harus seperti ini dulu. Mangut-mangut aja, jangan direspon. Udah, terus mangut-mangut sampai dia bilang begini, kok diam aja sih? Karena banyak istri itu sebenarnya ngomel tidak perlu direspon, hanya didengarin aja. Sampai dia berhenti. Giliran dia udah berhenti bilang, "Mam, duduk, giliran saya." Seperti yang kita lakukan hari ini. Aku coba kau duduk tenang, haleluya. Dan yang ketiga, tips yang ketiga adalah jangan sampai matahari terbenam. Nah ini saya tahu Bapak Ibu di melulu saya, Pak kalau kejadiannya malam gimana? Kalau kejadiannya malam gimana Pak? Ingat firman Tuhan berkata, di waktu tidurlah engkau Tuhan memberkati. Berarti kau harus selesaikan. Ini suami-suami ini, jangan ego minta maaf sama istrimu. Walaupun dia membisu 1000 bahasa, dia membelakangi engkau seperti tembok ratapan, tidak apa-apa, tetap gangguin. Sayang, aku minta maaf ya. Sorry ya sayang. Ngomong terus sampai kau lihat tanda-tanda dia mau sembuh. Apa itu Pak? Ketika dia mau sembuh, apa sini? Saya mau kasih tahu. Lanjutkan serangan berikutnya. Ya, jangan didiamkan. Istri ini membisu, kau tidur di kamar yang satu. Bagaimana Tuhan mau berkati? Haleluya. Nah, Bapak Ibu, jadi ingat, semua penderitaan ini, Paulus berkata ini ringan. Tidak ada bandingnya ketika kemuliaan yang kita terima nanti. Jadi jangan hanya karena emosimu terganggu sukacita. Jangan hanya karena uang belanja yang kurang dari biasanya, raut wajahmu menjadi luntur, hilang masa berlakunya 5 tahun. Kalau belanjamu kurang dikasih suami, ngomong, tapi pakai dia kasih, gampang. Engkau sajikan dengan mau belanja. Gimana Pak?
Misalnya biasa beli ayam 1 ekor, potong bagi. Karena uang belanja nggak naik-naik, semua kebutuhan naik, engkau harus berhikmat. Tetap beli ayam, pahanya saja. Karena itu juga bagian dari ayam. Potonglah hanya pahanya. Ketika suami berkata, ini potongan ayam kok kecil. Jangan engkau ngegas. Berapa yang engkau belanja kau kasih? Jangan. Sekarang semua naik. Itu sebenarnya suami kalau dijawab begitu, dia jaim aja itu, dia gak tegar. Sesungguhnya di dalam hatinya dia udah remuk itu, dia udah mendidih air matanya. Cuman kan laki-laki kan gengsi nangis di depan perempuan. Kalau itu mau keluar, laki-laki itu begitu piawai untuk menyembunyikan itu, seraya menggelengkan kepala supaya masuk ke dalam. Jadi Bapak, penderitaan apapun itu, Alkitab berkata itu ringan. Yang terakhir dari ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang melihat.